أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين المحلي والإمام الحافظ جلال الدين السيوطي. اللهم يا الله سخر لنا هذا الكتاب تفسير جلالين وارزقني ولأولادي وبناتي وذريتي وتلاميذي وأحلى هذا الجمع الميمون فهم هذا الكتاب وأسرار هذا الكتاب وفهم معاني هذا الكتاب. الفاتحة. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini Allah mentakdir kita kembali untuk mengaji tafsir Jalalain ayat yang ke-59 dari surah An-Nisa. Ayat ini sangat penting untuk kita dalami. Sebelum kita masuk ke ayat 59 ini, sedikit Al-Fakir ilallah akan menyampaikan asbabun nuzulnya ayat ini. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, diterangkan bahwa turunnya ayat ini itu berkaitan dengan seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Beliau ini diutus oleh baginda Nabi untuk mengepalai pasukan detasimen, pasukan yang diutus oleh baginda Nabi ke suatu tempat, itu disebut Sariyah, pasukan detasimen. Lalu kemudian sesampainya di suatu tempat, Abdullah bin Hudzafah yang diangkat oleh baginda Rasulullah sebagai komandan pasukan, itu tiba-tiba karena suatu alasan beliau marah, emosi. Lalu kemudian beliau menyalakan api unggun. Maka ketika itu Abdullah bin Hudzafah memerintahkan kepada pasukannya agar supaya membakar diri masuk ke api unggun. Pasukannya tidak mau.
Kata pasukannya, innamat ta'ah fil ma'ruf. Patuh itu kalau sudah berkaitan dengan kebaikan. Ini kok disuruh membakar diri, kami tidak mau. Maka pasukannya lalu lapor kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Andaikan kalian memasuki api unggun tersebut, maka niscaya kalian akan senantiasa berada dalam panasnya api hingga hari kiamat. Kepatuhan itu hanya berlaku dalam kebaikan. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini bersyukur. Oleh Allah dianugerahi nikmat iman. Tadi malam kami menyampaikan ungkapan dukungan. Sekaligus ucapan selamat Hari Mu'allaf sedunia. Nanti akan tiba tanggal 25 Desember. Itu dicetuskan Hari Mu'allaf sedunia. Kami sampaikan di sambutan kami sebagai khodim dari Autada bahwa mendukung penuh Hari Mu'allaf sedunia. Kenapa? Karena tujuan kita hidup ini hanya satu. Berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau mau berbicara kebahagiaan, kebahagiaan itu hanya ada di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mau mencari keselamatan, keselamatan hidup dunia dan akhirat hanya ada di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pada tanggal 25 Desember nanti, ayo kita serukan bersama-sama gema la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke seluruh pelosok jagat. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena keselamatan dan kebahagiaan hanya ada di dalam iman. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah, ini yang pertama. Patuhlah kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, iman itu ada konsekuensinya. Konsekuensi sebagai orang yang beriman, patuh kepada Allah. Atiullah, patuh kepada Allah. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Patuhi Allah. Perintahnya kita jalankan. Larangannya kita jauhi. Itu konsekuensi orang beriman. Beriman tapi tidak mematuhi Allah. Oh, berarti imannya tidak terbukti. Yang kedua, wa ati'ur rasul. Patuhilah Rasulullah. Patuhi baginda Nabi. Dan jangan memisah-misah antara Allah dengan Rasulullah. Saya hanya patuh kepada Allah, tidak patuh kepada Rasulullah. Oh, berarti imannya tidak sah. Imannya tidak memenuhi syarat. Maka tidak boleh memisah-misah, memilah-milah antara Quran dan hadis. Quran dengan hadis itu satu paket yang harus kita junjung tinggi-tinggi. Tidak boleh memilah-milah keduanya. Maka mengingkari sunnah Rasulullah itu adalah suatu bentuk penyimpangan. Sesat
orang yang mau hanya menerima Al-Quran tapi mengingkari sunnah Rasulullah. Orang tersebut disebut ingkarus sunnah. Karena tegas, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi ini ayat yang sangat jelas. Ayat 59 itu menurut teman-teman Ma'had Ali yang mendalami usul fikih, itu ayatnya qat'iyatus thubut, qat'iyatus thubut, qat'iyatud dilalah. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Bahwa konsekuensi orang beriman harus mematuhi Allah, mematuhi Rasulullah. Lalu ingat lanjutannya, ini yang sangat penting. Wa ulil amri minkum, wa ulil amri ay ashabil amr. Ketika Allah mewajibkan mentaati Allah, mentaati Rasulullah, itu memakai kata, memakai frasa, kalimat, ibarat atiullah wa atiur rasul. Sampai di ulil amri minkum itu tidak memakai wa atiu ulil amri, tapi diatofkan. Ada suatu penjelasan menarik dari seorang pentafsir Al-Quran dari Mesir, Syekh Mutawalla Asy'arawi. Kita kirim Fatihah kepada beliau. Ila al-Imam Al-Syekh Al-Alim Al-Rabbani Al-Mufassir As-Samadani Sayyidi Syekh Mutawalla Asy'arawi Al-Fatihah. Apa kata Syekh Mutawalla Asy'arawi tentang mentaati ulil amri? Jadi ulil amri itu di tafsir Jalalain dimaknai wa ashabil amr, yang memiliki urusan, yakni yang memegang kekuasaan, pemegang kekuasaan. Kata beliau, ta'atu ulil amri makrunatun bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Jadi mentaati pemerintah, pemegang kekuasaan, itu makrunatun, digandeng dengan bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Artinya apa? Catat. Ati'uhum ay ati'u ulil amri minkum ma ata'ullah. Selama pemegang kekuasaan, pemerintahnya itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa in asawhum. Tapi kalau pemerintahnya tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulullah, maka kata beliau, fala ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Idzan Allahu lam yaj'al li ulil amri ta'atan mustaqillah. Hikmahnya liyadulla anna ta'ati waliyil amri min ba'di ta'atillah wallahu a'lam. Ini catatan yang sangat penting dari Syekh Mutawalla Asy'arawi. Jadi kita itu mematuhi ulil amri kalau ulil amrinya selaras dengan Allah dan Rasul. Nabi bertentangan, maka kita nyatakan la ta'ata li mahlukin fi ma'syatil khaliq. Oleh karena itu guru kami
seorang ulama sepuh di Probolinggo, pendiri pondok pesantren Nahdlatul Thalibin, masih leluhurnya keluarga kami. Itu beliau, di zaman beliau, Kiai Hozin Samsul Mu'in, menyikapi 2 hari raya beliau ikut pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu membentuk yang namanya Menteri Agama untuk mengurusi masalah awal bulan, akhir bulan Ramadan. Jadi untuk apa membentuk pemerintah Menteri Agama kalau keputusan Menteri Agama tidak diikuti? Maka di zaman beliau selalu ikut pemerintah di dalam hal memutuskan awal bulan Ramadan dan awal 1 Syawal. Ini dalilnya. Sepanjang pemerintah tidak bertentangan dengan syariatullah al-khalidah, maka harus diikuti. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, ayil wulad, yang memerintah, yang mengurusi, minkum, dari urusan kamu sekalian. Nah ini jelas di dalam tafsir Jalalain, idza amarukum bi ta'atillah wa rasulih. Idza amarukum, bila mana memerintahkan siapa ulil amri, kum, kepada kamu sekalian, bi ta'atillah wa rasulih, ikuti. Termasuk menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Alhamdulillah kita memiliki pemerintah yang mengurusi urusan-urusan umat Islam. Pemerintah sudah on the track, berbuat benar, mengurusi keperluan umat Islam yang mau melangsungkan perkawinan. Sudah dibuat undang-undang perkawinan tahun 74. Sudah dibentuk tim oleh pemerintah untuk mengurusi haji. Nah ini harus kita syukuri. Artinya pemerintah kita sudah Islami. Maka kewajiban kita sebagai rakyat mendoakan presiden kita, wakil presiden kita, mendoakan bapak-bapak kita, wakil-wakil kita yang ada di MPR, di DPR RI, yang ada di kabinetnya Bapak Presiden. Mudah-mudahan semuanya dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya dituntun dengan hidayah petunjuk Allah, sehingga pemerintah Republik Indonesia senantiasa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai ajaran Rasulullah. Al-Fatihah. Lalu menyikapi yang sekarang sedang menjadi kemelut di tubuh jamiah kita, kita juga harus berdoa. Kita harus diam. Jangan menyalahkan, apalagi menjelek-jelekkan. Karena beliau-beliau itu adalah pemimpin kita di dalam Ormas Nahdlatul Ulama. Maka mudah-mudahan kemelut ini ibarat badai segera berlalu. Mudah-mudahan pada akhirnya baik yang ada di jajaran Surya PBNU ataupun yang ada di jajaran Ketua Umum di Tanfidiyah, mudah-mudahan pada akhirnya oleh Allah akan dikembalikan fi saffin wahid, kepada satu barisan, untuk bersama-sama melestarikan apa yang menjadi ajaran-ajaran mulia Ar-Raisul Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan muassis Jamiah Nahdlatul Ulama yang lain, bahwa Hasbullah Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin,
Mudah-mudahan NU tetap disatukan oleh Allah, NU tetap diharumkan oleh Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Amin. Ngemisa ya Allah jejana NU, ro'ma NU. Al-Fatihah. Fa in tanaza'tum ay ikhtalaftum. Ini Al-Quran. Fa in tanaza'tum, maka bila mana berselisih paham, berselisih pendapat, yang penting jangan selisih pendapatan. Karena kalau sudah selisih pendapatan ini yang ruwet ini, sulit untuk diperbaiki. Fa in tanaza'tum ikhtalaftum. Bila mana berselisih paham, berselisih pendapat kamu sekalian, kata Allah, fi syai'in, tentang sesuatu perkara. Bagaimana solusinya? Farudduhu, maka hendaklah mengembalikan kamu sekalian kepada syai' yang kamu selisihkan, yang kamu membuat kamu bertikai, kembalikan ilallah. Artinya apa? Ila kitabihi, kembalikan kepada Al-Quran. Maka kami katakan kepada siapapun yang bertikai, kembalilah kepada Al-Quran. Ila kitabihi. War Rasul, kembalikan kepada Rasulullah. Muddat hayatihi, selama masih adanya beliau, yakni ketika beliau masih hidup. Lalu wa ba'dahu, setelah kepergian baginda Nabi, yakni setelah intiqalnya baginda Rasulullah, setelah kapundutnya baginda Nabi. Baik, ketika baginda Nabi ada, kembali kepada Rasulullah. Bagaimana ketika beliau sudah tidak ada? Ila sunnati, kembalikan kepada sunnah Nabi. Maka disinilah perlunya kita mengaji Kutubus Sittah, perlunya kita mengaji Sahih Bukhari, supaya Rasulullah hidup di dalam diri kita. Perlunya kita mengaji Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta, untuk menghidupkan Rasulullah di dalam diri kita. Artinya ikshifu itu asal makna menyelidiki. Artinya ikshifu, hendaklah menyelidiki, yakni kalau ada permasalahan, selidikilah, carilah jalan keluarnya di dalam Al-Quran dan hadis, lalu pecahkan. Ikshifu alaihi atas syai' minhuma, dari Al-Quran dan hadis. Artinya ambillah penyelesaiannya itu dari dasar-dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. In kuntum, bila mana ada siapa kamu sekalian, tu'minuna, ialah benar-benar beriman kamu sekalian, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat. Dzalika raddu, adapun itu mengembalikan permasalahan pertikaian ilaihima, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, khairun, ialah lebih baik, lakum, bagi kamu sekalian, minat tanazu, daripada bertikai paham, wal qawli, dan berpendapat, wal qawli, dan mengambil pendapat, birra'i, dengan mengandalkan pendapat akal manusia.
Cuma yang harus dicatat di sini, sekarang ini ada salah kaprah kata-kata atau narasi kembali kepada Quran dan hadis. Kalimat itu benar kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Tapi akan menjadi melenceng kalau dipahami dengan pemahaman yang tidak benar. Lah, kita ini kan tidak nututi zamannya Rasulullah. Lalu bagaimana? Yang benar memahami hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman sahabat yang hidup di zamannya Rasulullah. Lah, kita tidak nututi zamannya sahabat. Karena kita gak nututi zamannya sahabat, maka mengajilah kepada generasi yang mengaji kepada sahabat. Siapa? Tabi'in. Nah, maka disinilah perlunya kita mengaji kepada guru yang memiliki sandaran sanad. Kita tidak nututi zamannya tabi'in, maka mengajilah kepada tabi'in. Lalu mengaji kepada ulama-ulama yang sandaran sanadnya muttasil sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat. Nah ini. Jadi mentang-mentang kembalilah kepada Quran dan hadis. Tidak mau pakai pendekatan madhab. Saya tidak mau madhab-madhaban. Saya tidak mau Imam Syafi'i, tidak mau Imam Malik. Langsung kembali Quran dan hadis. Dia lupa. Dia tahu Sahih Bukhari itu dari mana. Imam Bukhari itu gurunya Imam Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Dia lupa bahwa Imam Muslim, Imam Abu Daud itu guru-gurunya tabi'in. Tabi'in, tidak langsung ke tabi'in, apalagi sahabat. Nah, disinilah perlunya kita punya guru yang mempunyai ketersambungan sanad yang muttasil ila Sayyidina Rasulullah. Tadi apa tepat di dalam Al-Quran nika cuma inyataaki ben Gusti Allah hafizu ala sholawat was sholatil wusta. Tapi tak terangaki saya maksud sholawat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bedeka dimah keterangan subuh, duhur, asar, maghrib ada di dalam hadis. Kak Dinto, Al-Quran harus dilengkapi dengan pendekatan hadis. Lah di dalam hadis tak terangaki secara rinci rukun-rukunnya solat, berdepet tobelas, buka bareng takbiratul ihram, tutup bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah beda syarat rukunnya solat al-fatihah, beda ruku, beda sujud. Napa saya baca dalam ruku, napa saya baca dalam sujud, napa itidal. Nah, nikah perlu pendekatan ulama. Maka ulama dengan mengerahkan pemikirannya Imam Abu Suja, Al-Qadi Al-Imam Ahmad Abu Husain Abu Suja, nikah Al-Isfihani ngarang matan takrib. Lalu disarai dengan Fathul Qarib, nikah isarai bareng Imam Bajuri, nikah nulis Safinatun Najah, nulis Fathul Mu'in, isarai I'anatut Talibin, nikah dikembangkan, nikah menjadi Majmu' Syarah Muhadzab. Nah itulah hazanah keilmuan Islam yang memang oleh Allah dibuka, difoto para ulama-ulama kita, sehingga kita yang hidup di era sama kenika narema rantan nika tak usah ngarang kitab inga Imam Abu Suja perak ngaji aba ngaji matan takrib tak paham ampun syarai Fathul Qarib tausyih oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kata tak bisa langsung kembali kepada Quran dan hadis dari kadimah kalau tidak melalui pendekatan para ulama. Maka Kak Dinto, abah ni kakotu aguru tak bisa muntah aguru. Dzalika khairun, lebih baik. Wa aksanu, dan lebih bagus
Apanya? Takwilan bimakna ma'alan, akibatnya di dunia dan akhirat. Jadi artinya takwilan asal makna penakwilan, tapi yang dimaksud ma'alan tempat kembalinya, yakni akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Walamma nazala, wa nazala, dan turun, lamma ikhtasoma, nikah hamzahnya disebut hamzah wasal. Karena hamzah wasal maka lebih baik dibaca lamma ikhtasom. Wa nazala lamma ikhtasoma. Jadi bunyi hamzahnya hilang karena diwasal, karena hamzahnya hamzah wasal, bukan hamzah kotok. Kalau hamzah kotok misalnya in kuntum, jadi kalau didahului oleh wau tak oleh kotu baca wa in kuntum, suara hamzahnya kotu pada karena hamzah kotok. Dan turun lamma ikhtasoma, pada saat bertikai, bersengketa. Nah, ini ada cerita menarik. Turun ayat 60. Pada saat bersengketa Yahudiyun, siapa orang Yahudi? Ada orang Yahudi bersengketa. Wa munafikun, dan orang munafik. Ada orang Yahudi bersengketa dengan orang munafik. Lah munafik kan bagian dari Yahudi engki. Mungkin dalam hal kak dinto yang dimaksud Yahudi di sini Yahudi garis lurus. Munafik yang bengkok keluar dari ajaran Yahudi yang sebenarnya. Fada'a, maka lalu, asal makna mendatangi, memanggil. Fada'a, maka lalu meminta keputusan hukum. Al-munafik, siapa si munafik? Ilaka binil Ashraf, kepada Ka'ab ibnul Ashraf. Didekatnya kaum munafikin. Liyakuma, agar supaya memutuskan. Siapa Ka'ab bin Ashraf bainahuma, di antara keduanya Yahudi dan munafik. Wada'a, lalu meminta keputusan hukum. Siapa al-Yahudi, si Yahudi, ilan Nabi, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atayahu, maka lalu kemudian mendatangi siapa mereka Yahudi dan munafik, kepada baginda Nabi. Faqadha, maka lalu memutuskan, yakni memenang perkara. Siapa baginda Nabi? Lil Yahudi, kepada si Yahudi. Lil Yahudi lamma nikah lil manfaat, manfaat kepada orang Yahudi. Falam yardha, karena baginda Rasulullah memenangkan si Yahudi. Falam yardha, maka tidak terima al munafik, siapa si munafik, karena tak terima. Wa ataya, lalu mendatangi lagi siapa keduanya, Yahudi dan si munafik itu tak puas kepada keputusan Rasulullah, tak puas. Ayo kita datang kepada Umar. Wa ataya, lalu mendatangi mereka Umar kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bener mas. Fadzakara, maka lalu menyebutkan siapa al-Yahudi, dalik kepada itu keputusannya Rasulullah. Faqala, maka bertanya siapa Umar lil munafik, kepada si munafik, akadzalik, apakah benar Nabi Muhammad sudah memutuskan yang menang itu si Yahudi? Faqala, menjawab si munafik, naam, engki Sayyidina Umar. Faqatalahu, tanpa banyak bicara maka langsung membunuh siapa Sayyidina Umar kepada si munafik.
Cek pun diputuskan oleh Rasulullah kintar ke Sayyidina Umar. Yang ke Sayyidina Umar lebih dari Rasulullah tidak. Apa yang ditetapkan Rasulullah itu yang benar. Tak tarema pateh. Oh, tegas Sayyidina Umar. Kan setan itu takut ke Sayyidina Umar. Artinya apa? Kalau sudah diputuskan oleh Al-Quran, oleh hadis, ampun, tafsirnya boleh. Jangan ditentang apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulullah. Taslim kol bungkol. Alam taro, tidakkah memperhatikan engkau wahai Nabi? Ilalladzina kepada orang banyak yaz'umuna yang menyangka. Siapa alladzina annahum kepada sesungguhnya mereka alladzina amanu ialah beriman. Siapa alladzina bima dengan ma kitab suci unzila yang diturunkan apa ma ilaika kepadamu. Wa ma dan ma kitab suci unzila yang diturunkan apa ma min qablika sebelum engkau. Yuriduna hale menginginkan mereka ayyataha kamu kepada yento akan bertahkim. Bertahkim nikah menginginkan ketetapan hukum. Ilat togut kepada togut. Siapa yang dimaksud togut? Al-kathirit tughyan. Orang yang banyak berbuat durhaka. Al-kathirit tughyan kang akeh lacuti. Yang banyak berbuat kedurhakaan. Wahwa adapun yang dimaksud togut dalam ayat ini itu adalah Ka'b bin Ashraf. Dedengkotnya kaum munafikin Ka'b bin Ashraf. Waqad umiru hale sungguh telah diperintah siapa alladzina ayyakfuru kepada yento mengingkari siapa alladzina bihi kepada togut. Wala yuwaluhu jangan mengangkat menjadi pemimpin. Nah ini kan sangat penting ini. Jadi jangan sampai mengangkat pemimpin kepada togut. Termasuk mengangkat pemimpin mualah kepada Yahudi dan Nasrani. Hati-hati ini. Hidup di akhir zaman enggak makan jangan sampai mualah dengan mereka. Wa yuridu dan menghendaki asyaitanu siapa setan ayyudillahum kepada yento membuat tersesat menyesatkan siapa setan hum kepada mereka dolalan ba'ida dengan kesesatan yang jauh anil haqqi artinya jauh dari kebenaran. Wa idza qila lahum dan bila mana dikatakan lahum kepada mereka ta'alau marilah ilama kembali bersatu ma kepada Al-Quran anzala yang telah menurunkan Allahu siapa Gusti Allah fil Qur'ani di dalam Al-Quran minal hukmi dari hukum Allah. Ilama berarti hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wa ilar rasuli dan kepada ketetapan hukum yang telah diputuskan oleh baginda Rasulullah. Liyakuma untuk memutuskan siapa baginda Nabi bainakum di antara kamu sekalian. Kalau dikatakan seperti itu, ro'aita maka akan melihat engkau al-munafikina kepada orang-orang munafik yasudduna bimakna yu'riduna berpaling. Orang-orang munafik berpaling angka darimu wahai sang Nabi ila ghairika lebih memilih selain engkau sududan dengan benar-benar berpaling sungguh. Maf'ul mutlak. Fakaifa maka bagaimana halnya yasnauna berbuat mereka idza asabathum bila mana menimpahum kepada mereka musibatun ay uqubatun hukuman
Bima qaddamat, sebab ma perbuatan qaddamat yang telah melakukan aidihim apa tangan-tangan mereka. Ini kan saya maksud min itlaqil juz wa iradatil kul dalam ilmu balaghah. Jadi yang dimaksud aidihim ya diri mereka. Karena apa yang dilakukan oleh manusia itu lebih banyak dominan dilakukan oleh tangan. Minal kufri, nyatanya dari kekufuran wal ma'asi dan kemaksiatan. Ay artinya ayat diruna alal i'radi wal firari minha. Apakah mereka sanggup alal i'radi atas berpaling wal firar dan lari minha dari musibah. Thumma kemudian la, jawabnya la, tidak. Thumma kemudian jauhkah datang mereka kepadamu wahai sang Nabi, ma'tufun ala yasudduna, diatofkan atas kalimat yasudduna, yahlifuna hale bersumpah, siapa mereka billahi dengan mengatasnamakan Allah. Setelah mereka bersumpah dengan mengatasnamakan Allah, bimakna ma'aradna, tidak menghendaki siapa kami, bil muhakamati, dengan bertahkim, ila ghairika kepada selainmu, illa kecuali ihsanan, kami menghendaki kebaikan, bimakna sulhan, perdamaian. Jadi mereka lain di mulut, lain di hati. Wa taufiqan, dan mengkompromikan, taklifan, mengkompromikan, bainal khosmaini, mendamaikan di antara dua orang yang bertikai, bitakribi, dengan melakukan pendekatan fil hukmi dunal hamli ala murril haqqi, atas pahitnya kebenaran. Ulaika mereka la alladzina, orang banyak, ialah orang banyak, ulaika adapun mereka alladzina, ialah orang banyak, ya'lamu yang mengetahui Allahu siapa Allah, ma kepada ma sesuatu rahasia, fi qulubihim yang ada di dalam dada-dadanya mereka, minan nifaki dari kemunafikan, wa kadzibihim dan kebohongan-kebohongan mereka, fi udhrihim di dalam beralasannya mereka, fa'arid maka hendaklah berpaling engkau, anhum dari mereka, bisafhi dengan memberi maaf, wa idhum berilah nasihat. Coba perhatikan tafsir Jalalain. Wa idhum, dan berilah nasihat, hum mereka. Hitopnya dari Allah kepada baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad, idhum, berikanlah mereka nasihat, hum mereka. Oleh tafsir Jalalain, wa idhum ini ditafsiri hawifhum, berikan ancaman, kok takoe. Lah mangken ni kamun bodoh kiai penceramah kok nakoe pas tak kendoi siah mak perak neraka malolo. Lah mereka tidak ngaji tafsir Jalalain. Justru oleh tafsir Jalalain pakon kok takoe bareng neraka, kok takoe bareng siksa kubur. Lah mangken ni kapunten troyon jengapole cuma lucu. Tak ada anjuran cuma lucu dalam Al-Quran. Sebedah hawifhum, ancam mereka, takut-takuti mereka, hawifhum. Beni ya cek aklo, ya cek alawa, kak ngalakok. Pengajian Isra Mi'raj, ya sesi semresem kadi masa ni kan. Letore. Wa idhum hawifhum. Ini ke Imam Suyuti, pas tak cocok ke Imam Suyuti. Hawifhum, Jalaluddin Al-Mahalli, wa idhum hawifhum. Justru pakon kok takoe. Lemangken mun bodoh sekok nakoe pas salah lagi. Mak perak neraka malolo, seksa kubur malolo. Le akhirlah terjadi pergeseran. Nika urusan takok ka Gusti Allah pas ikente bareng roja saningala. Akhirnya tidak imbang bainal khauf war roja, sehingga terjadi makin nikah lebih banyak roja, khauf tada.
Akhirnya tade takon gak Gusti Allah. Mun tade takon gak Gusti Allah, padana mobil tade rema. Akhirnya ngeslo. Pas bengal azina niga karena deki azina ikiba umroh elam rosak niga autang tak usah majer mabudu deki tekapon mabudu ikiba umroh atau waf elang seras ya kepe hukum niga tak bisa lah karena kak dinto kau tu seimbang apa nika mon las kelas apa nika kau tu banyak takon enggak Gusti Allah. Puru bilang pun sepuh, umur sangang poloh, stroke, tak bisa jalan baru. Lebih banyak haufnya. Tapi menabak ki ingat mungkin, kau tu lebih banyak haufnya, itu pengrojaknya. Nah ini kan. Jadi dalam tafsir Jalalain, wa idhum, tafsirnya hawifhum, hawif. Hawafa yuhawifu tahwifan. Ini kau. Fahuwa muhawifun wadhaka muhawafun hawif. Hendaklah memberikan anjuran untuk menakut-nakuti engkau wahai Nabi Muhammad. Simakon Gusti Allah. Sepakon Nabi Muhammad. Kok tako Gusti Kanjeng Nabi. Kok tako hum mereka. Hawifhum. Allah supaya takok ke Gusti Allah. Beni ilon-lon nih kan. Ya Allah, nih kan. Wakul katakan lahum kepada mereka fi sya'ni anfusihim qawlan baligha. Qawlan ucapan balighon yang menyentuh ke dalam hati. Bimakna mu'athiran, membekas fihim di dalam jiwa atau hati mereka. Ay artinya usjurhum. Bentak dan dengan surah. Usjurhum. Hendaklah membentak. Usjurhum. Membentak. Kamu hum kepada mereka. Artinya epakon cegah. Liarji'u. Agar supaya dengan membentak keras. Mereka itu kembali. An kufrihim. Dari kekufuran mereka. Tetapi menghadapi maraknya kesesatan. Ampun. Kau tuh tegas. Wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Samoga oliyah barokana ngaji tafsir Al-Qur'an, tafsir Jalalain ayat yang ke-63, 62, 61 dan ayat 60 serta 59 surah An-Nisa Al-Fatihah.